Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Rabbi la uridu siwah, yartahu qalbi kullama nadah. Ishrah sadri bidzikri ya Allah, yassir amri fi kulli ma alqah. Nawwir darbi wahfadni ya Rabbah, anta anisi dawman ya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, rahmatnya kepada kita, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan itu semua kita berharap bisa meningkatkan kualitas ketakwaan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kita yang diambil dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari apa yang telah kita jelaskan pada kesempatan pekan yang lalu. Dan insya Allah ini adalah bagian terakhir sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, di mana pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan bacaan kita pada poin pertama, ya, karena pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa pembahasan tentang ahwal man yukhalitul umara wal ummal al-zalamah, ya, bagaimana metode cara kita berinteraksi dengan para penguasa dan para pengikutnya, ya, atau para pengawal-pengawalnya yang zalim, ya. Dan kita telah menyebutkan dan mengisyaratkan pada kesempatan yang lalu bahwa Syekh Ibnu Qudama, Imam Ibnu Qudama dalam kitab ini menyebutkan ada tiga hal pokok, ya. Beliau mengatakan i'lam anna laka ma'al umara wal ummal al-zalama salah satu ahwal. Jadi ada tiga cara atau metode kita berinteraksi dengan para penguasa atau para raja atau para pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Dan beliau telah menjelaskan kepada kita, dan ini sudah kita bahas. Yang pertama itu antadkhula alaihim. Jadi ada tiga kondisi, ya, seorang mukmin berinteraksi dengan para pemegang tampuk kekuasaan. Yang pertama, seorang itu masuk, ya, dengan sengaja meminta-minta kepada para
pemimpin, dan ini kata beliau adalah yang terburuk dari 3 bentuk yang akan beliau sebutkan. Pada hari ini kita lanjutkan sedikit ya bab ini. Beliau mengatakan faslun fi ad-dukhul ya, fi ad-dukhuli 'alal umara adh-dhalama bi udhur ya. Bagaimana seorang berinteraksi ya, masuk kepada berjumpa bersama dengan para umara ya yang zalim ya, para pemimpin yang zalim, tetapi pertemuan itu bi udhur ya, dengan sebab adanya udzur ya. Adapun yang lalu memang dengan sengaja dia masuk ke situ, dia dengan sengaja berinteraksi, bahkan meminta-minta, dan ini ya yang paling buruk. Beliau kemudian melanjutkan dan mengatakan fa in salima mimma dzakarna ya, kalaupun ya ia terbebas dari apa yang telah kita sebutkan yang lalu. Jadi sebagai review saja, murajaah saja, kita mengulang sedikit bahwa Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa orang-orang yang datang menjumpai para sultan-sultan itu ya, mereka terancam atau berada dalam kondisi akan sangat mudah terjatuh pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah sebutkan ada 3 ya, imma bi fi'lihi au qaulihi au sukutihi. Apakah dia bermaksiat kepada Allah karena perbuatannya, ataukah perkataannya, ataukah karena dia diam dari maksiat yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu. Lalu kemudian beliau mengatakan fa in salima mimma dzakarna, kalaupun dia terbebas ya, terhindar dari apa yang telah kita sebutkan yang lalu ya, beliau mengatakan hayhata lam yaslam min fasadin yatatarraqu ila qalbihi, tapi jangan tergesa-gesa ya, karena meskipun dia terbebas dari yang tidak melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Allah, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang memuji para pemimpin untuk mendapatkan sesuatu daripada mereka, dan juga mungkin mereka tidak mendiamkan kemungkarannya, tapi paling minimal ya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, orang-orang yang suka berjumpa atau suka datang ya, mendatangi para pemimpin ya, dengan tujuan-tujuan tertentu ya, tujuan-tujuan dunia, kata beliau lam yaslam min fasadin yatatarraqu ila qalbihi, maka mereka tidak akan selamat dari satu penyakit yang akan menyusup masuk ke dalam hati-hati mereka. Penyakit apa itu? Kata beliau ya, penyakit itu akan hadir menyusup masuk ke relung-relung hati mereka, lima yara min tawassu'ihim fit tana'um ya, ketika mereka melihat ya, para pemimpin itu bergelimang dengan harta ya, melakukan berbagai jenis aktivitas sekehendak dan semau mereka, maka apa yang ia saksikan ini ya, apa yang ia lihat itu ya, menimbulkan satu rasa cemburu dalam arti negatif ya. Ia juga ingin seperti mereka itu, bebas melakukan sesuatu karena memiliki harta yang banyak ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka beliau mengatakan ya, lam yaslam min fasadin yatatarraqu ila qalbihi lima yara min tawassu'ihim fit tana'um ya. Jadi hatinya terganggu ya, hatinya yang awalnya tidak terlalu peduli ya, atau tidak biasa dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang ia saksikan, tetapi karena ia sering kali masuk bertemu dengan mereka, melihat aktivitas kehidupannya, sehingga ya, ia pun berubah ya, hatinya pun berubah, seakan-akan ia juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka itu yang melakukan ya, kesalahan dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kata beliau fayazdari nikmatallahi alaihi, maka dengan menyaksikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain ya, ia pun menganggap remeh ya, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya ya, karena dia senantiasa melihat sesuatu yang orang yang hidup di dalam ya, kondisi yang berlebihan ya, hidup glamor dan seterusnya, maka ia merasa kehidupannya belum begitu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
yazdari nikmat Allah alaihi, maka dia pun meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita senantiasa melihat orang-orang yang berada di atas kita ya dalam sisi dunia. Makanya Nabi SAW dalam salah satu sabda beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Ya, lihatlah kepada orang yang ya dari sisi dunia ya. Kalau sisi akhirat ya, kebaikan kita diperintahkan untuk melihat kepada orang-orang yang lebih daripada kita, dan kita berupaya untuk melampaui mereka. Ini dalam urusan akhirat. Tapi dalam urusan dunia ya, dalam urusan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang ya berada posisi mereka dari sisi ekonomi, dari sisi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada mereka yang berada posisinya levelnya di bawah Anda. Ya. Li'alla ya tazdari nikmatallahi alaikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar dengan seperti itu ya tidak muncul rasa dalam hati kita ini yang meremehkan, yang menganggap kecil nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, dan melihat kepada orang yang ada di bawah kita dari sisi kenikmatan-kenikmatan ini akan juga menghadirkan sifat rasa syukur ya terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa qanaah, rasa puas terhadap apa yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi beliau mengatakan ya, walaupun dia selamat dari perkara-perkara yang telah kita sebutkan yang lalu, tetapi dia tidak akan selamat karena akan ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Minimal dia akan menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Tsumma yaqtadi bihi ghairuhu fid dukhul, dan juga akan terjadi kesalahan yang baru ya jika dia ya tsumma yaqtadi bihi ghairuhu fid dukhul, maka orang lain pun akan ya, melakukan hal sama ya. Apalagi kalau ini terjadi pada orang-orang yang dianggap ulama ya, dianggap alim, dianggap orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu ya, orang-orang yang dijadikan panutan dalam masyarakat ya. Ketika dia sering masuk ya, berinteraksi dengan para ya pemimpin-pemimpin zalim itu, meminta sesuatu kepada mereka ya, maka suatu hari orang-orang lain pun akan mengikuti dia ya, karena orang masyarakat awam tentu saja akan beranggapan si alim ini saja ya, si fulan saja ini ya boleh, apalagi kita semua. Maka kata beliau di sini, kalau sekiranya semua ini terjadi, wa yakunu mukatsiran li sawadi adh-dhalamah, maka jika ini semua terjadi ya, orang-orang yang dianggap alim ulama senantiasa hadir, senantiasa mengikuti permintaan para raja, para pimpinan-pimpinan, sehingga ia terkungkung oleh kondisi itu, maka masyarakat awam tentu saja akan mengikutinya, dan ini akan berdampak sangat berbahaya karena akan semakin banyak orang-orang yang zalim, ya, akan semakin bertambah, ya, orang-orang yang gemar menzalimi orang lain. Dalam sebuah riwayat ya, disebutkan bahwa waruwiya anna Sa'id ibn Musayyib, ya, Sa'id ibn Musayyib ini min kibarit tabi'in, hidup di masa Bani Umayyah, ya, hidup di masa Bani Umayyah. Ketika itu du'iya ila al-bai'ah. Suatu hari ia diminta untuk membaiat. Membaiat siapa? Ya, Al-Walid wa Sulaiman. Al-Walid dan Sulaiman ini adalah dua putra dari Abdul Malik ibn Marwan, salah seorang pimpinan atau khalifah dari Bani Umayyah. Ketika itu Sa'id bin Musayyib diminta ya untuk hadir, ya, diminta masuk ke dalam istana. Apa kata beliau? Faqala la ubai'
itsnaini ma ikhtalafa al-lail wan nahar. Ya, kata beliau, saya tidak akan pernah membaiat kedua putranya, yaitu kedua putra Malik ibn Abdul Malik bin Marwan, makhtalafa al-lailu wan nahar, ya, selama malam dan siang masih silih berganti, maka saya tidak akan pernah mau untuk membaiat mereka. Ya, artinya selama masih ada malam dan siang saya tidak akan membaiat mereka. Ini tentu saja merupakan sebuah, ya, permisalan atau kinayah bahwa, ya, saya tidak akan pernah ingin membaiat orang-orang yang diketahuinya sebagai orang-orang yang zalim. Faqalu, ya, udkhul min hadzal bab wakhruj minal akhar. Maka orang-orang ketika itu, ya, menyangka bahwa Sayyid Ibnu Musayyib tidak ingin masuk ke tempat-tempat para raja karena, ya, khawatir, ya, disaksikan oleh orang lain. Maka dikatakan padanya bahwa masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu yang lain agar orang lain tidak melihat Anda. Ya. Tetapi beliau tentu saja sebagai seorang imam tidak melakukan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, la wallah la yaqtadi bi ahadun minan nas. Saya tidak akan melakukan itu, saya tidak akan membaiat kedua putramu, ya, agar tidak ada satupun orang yang mengikuti apa yang aku lakukan. Ya, fa julida mi'ata wa ulbisa, dan kemudian akibat daripada hal tersebut beliau disiksa, dicambuk sebanyak 100 kali dan juga dipakaikan kepadanya atau digunakan pakaian-pakaian yang terbuat daripada, ya, sutra. Tentu saja ini adalah pakaian-pakaian yang tidak dibolehkan untuk laki-laki. Tetapi karena, ya, Sayyid Ibnu Musayyib ini menolak perintah para pimpinan, maka dia pun dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan dipakaikan kepadanya pakaian-pakaian yang terbuat daripada, ya, sutra. Dan memang kalau kita membaca jamaah sekalian kisah atau sirah daripada Sayyid bin Musayyib, ini adalah salah satu ulama yang sangat konsisten. Ya, para raja-raja pun, ya, para pimpinan ketika itu begitu segan kepada beliau. Bahkan Abdul Malik, ya, bin Marwan suatu ketika ingin menikahkan, ya, salah satu anaknya, ya, dengan putri daripada Sayyid Ibnu Musayyib, tetapi beliau menolak untuk menikahkan anaknya dengan anak raja, ya, sehingga, ya, karena penolakan itu beliau pun pernah dicambuk dan kemudian dikenakan baginya, ya, atau dipakaikan untuknya pakaian-pakaian yang atau pakaian-pakaian para rahib. Dan ini merupakan salah satu contoh, ya, perjalanan kehidupan para ulama yang betul-betul, ya, menjaga konsistensi, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak mendekat kepada para, ya, pimpinan, karena beliau rahimahullah sangat memahami bagaimana konsekuensi yang bisa ditimbulkan dengan kedekatan-kedekatan seorang alim kepada mereka. Fa'ala ma bayyana, ya, oleh karena itu apa yang telah kita jelaskan sebelumnya menunjukkan la yajuzu dukhula 'alal umara'i adh-dhalamati illa bi udhraini. Ini menunjukkan secara jelas bahwa tidak dibolehkan untuk datang, ya, hadir menemui para raja-raja atau para pimpinan-pimpinan yang zalim kecuali karena dua udzur, ya, kalau memiliki udzur. Ya, udzur yang pertama itu, ya, adalah ilzamu min jihatihim yukhafu man khalafa fihi al-adha. Ya, jadi jika saja mereka memaksa, ya, pemaksaan itu datang dari sisi para pimpinan dan para raja ini, lalu kemudian orang yang diminta itu takut, ya, khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, mungkin dia akan dipenjarakan ataukah mungkin ia akan disiksa dan seterusnya, maka ini tentu saja masuk dalam kategori dia beruzur, ya, dia beruzur untuk bertemu dengan mereka. Yang kedua,
dibolehkan ya untuk berjumpa masuk ya ke tempat-tempat mereka itu dengan syarat an yadkhula liyarfa'a zulman an muslim. Ya, boleh dia masuk berjumpa dengan mereka dengan syarat perjumpaan ya dengan mereka itu adalah salah satu upaya agar mereka bisa agar mereka bisa meninggalkan segala bentuk kezaliman kepada orang-orang beriman ya. Jadi kita boleh ya. Jadi kalau ada mengatakan boleh kita mendekat kepada para pemimpin ya. Pada asalnya hukum asalnya apalagi kalau mereka secara khusus jika mereka zalim ya. Kalau kita mengetahui mereka zalim maka hukum asalnya tidak boleh. Tetapi kalau misalnya memang terpaksa dalam kondisi-kondisi tertentu, maka ya diupayakan bahwa kedekatan kita dengan mereka adalah upaya kita untuk menyelamatkan mereka dan menyelamatkan umat Islam daripada kezaliman-kezaliman yang senantiasa mereka lakukan. Fayajuzu bi syart alla yukadziba wa la yuthni wa la yad'a nasihatan yatawaqqa'u laha qabulan. Jadi dengan syarat bahwa ia senantiasa memberikan nasihat kepada pemimpin tersebut ya, tidak memuji-muji mereka melebihi apa yang ada atau tidak memuji mereka dengan kedustaan ya, berdusta, memuji mereka untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi para pemimpin itu, maka tentu saja ini yang diharapkan bahwa boleh datang ya, kepada mereka, menjumpai mereka dengan syarat bahwa ya, itu adalah salah satu upaya kita untuk menyelamatkan umat Islam. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, ya kata al-halatus tsani, ya kan yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada al-halatu al-ula, ya, kondisi pertama, an yadkhula alaihim wa hiya syarruha. Kondisi pertama yang paling buruk, ya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah adalah seorang yang suka memang hadir, suka datang ke tempat-tempat para pemimpin ya dengan sengaja untuk meminta sesuatu kepada mereka, dan ini bentuk yang paling buruk. Ya, yang kedua ya adalah an yadkhula alaihi as-sultanu za'iran, ya, an yadkhula alaihi as-sultan za'iran fajawabus salam la budda minhu, ya. Jadi yang pertama dia yang sengaja datang ke tempat para pemimpin itu, para raja itu. Sebaliknya yang kedua adalah ya, bagaimana jika pemimpin itu yang datang kepada kita berziarah misalnya, ya, bagaimana kondisinya? Ya. Kata beliau yang pertama adalah fajawabus salam la budda minhu. Kalau mereka memberikan salam, maka ya salam mereka tentu saja harus dijawab. Tapi ada permasalahan kata beliau. Bagaimana hukum ketika mereka datang lalu kita berdiri, ya, berdiri memberikan penghormatan kepada mereka? Beliau mengatakan, wa ammal qiyamu wal ikramu fala yuhramu muqabalata lahu ala ikramihi. Adapun seorang yang kedatangan tamu dari para pemimpin lalu kemudian ia berdiri ya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepadanya, ya, maka tentu kata beliau fala yuhramu muqabalatan lahu ala ikramihi, maka membalas sebuah penghormatan dengan penghormatan tidaklah mengapa. Fa innahu bi ikram al-ilm wad-din mustahiqqun lil hamd, ya, karena seorang yang memiliki penghormatan kepada agama, kepada ilmu, maka dia pun memiliki hak untuk dihormati. Ya, artinya kalau dia yang datang kepada kita lalu kemudian datang karena menghormati kita, ya karena agama yang kita miliki atau konsistensi mungkin, ya, atau ilmu, maka penghormatan mereka pun dibalas dengan penghormatan ini, ya, adalah suatu hal yang baik. Kama annahu bidzulmi mustahiqqun lidzam, ya, sebagaimana kezaliman itu ya, berhak untuk dicela, ya, maka sebuah penghormatan juga dibalas dengan sebuah, ya, penghormatan. Ya, jika ada orang yang menghormati kita, maka sudah menjadi hak dia untuk mendapatkan penghormatan balik kepada kita, dari kita. Ya. Sebagaimana jika kita melihat kezaliman terjadi, maka ya, tentu kewajiban kita untuk kemudian menghalangi orang dari kezaliman itu,
ataukah yang mencegah orang untuk terjatuh dalam sebuah kezaliman. Fa in dakhala alaihi wahdahu, ya jika pemimpin tersebut datang kepadanya seorang diri, wa qad ra'a an yaquma i'zazan lid-dini fa huwa aula, dan dia ya nampak dari dalam dirinya ya penghormatan kepada agama, penghormatan kepada ilmu, maka menghormatinya juga adalah merupakan sebuah perkara yang ya, terpuji. Wa in kana dukhuluhu alaihi fi jam'in, bagaimana jika ia datang dengan anggotanya, ya dengan pasukannya atau dengan para pengawalnya? Ya, wa in kana dukhuluhu alaihi fi jam'in, jika mereka datang berkelompok, ya bergerombol, ya berziarah, faru'atu hashmatu arbabi alwilayati fima bainar ru'at aula wa amsal. Ya, jika misalnya ya dia datang berkelompok lalu kemudian untuk menjaga wibawahnya, ya menjaga wibawah para petinggi ini, ya para pemimpin ini di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, maka memberikan penghormatan kepada mereka juga tidak mengapa. Wala ba'sa bil qiyami ala hadhihi niyyah, maka ya berdiri memberikan penghormatan itu tidaklah mengapa, wallahu alam. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa in alima anna dhalika la yurisu fasadan fir ra'iyati wa la yanalu ada min ghadabihi fatalkul ikram bil qiyami aula. Tetapi jika seorang itu mengetahui bahwa jika saja dia tidak berdiri memberikan penghormatan kepada para pemimpin, para raja yang datang kepadanya, dan juga tidak memberikan mafsadat, ya mudarat kepada masyarakat ya yang ada di sekitarnya karena kemarahan para pemimpin disebabkan tidak berdirinya seseorang untuk hormat kepadanya, ya maka jika ini semua bisa dihindari, ya tidak terjadi kemudaratan kepada masyarakat, ya dengan atau dia juga tidak marah, maka kata beliau tarkul ikram bil qiyami aula, meninggalkan bentuk penghormatan dengan cara berdiri itu juga adalah merupakan yang lebih baik. Jadi secara umum jamaah sekalian, kita bisa melihat kondisinya bahwa boleh pada kondisi-kondisi tertentu berdiri memberikan penghormatan. Di sisi yang lain seorang pun dibolehkan untuk tidak berdiri memberikan penghormatan kepada para pemimpin yang datang menziarahinya. Tinggal bagaimana seorang itu melihat maslahat dan mudarat daripada penghormatan itu. Ya kan seperti biasa kita kalau ada yang datang kita berdiri, ya. Kadang-kadang juga ada yang hanya duduk saja. Jadi tinggal dilihat maslahat yang mana yang lebih maslahat, ya. Karena insyaallah kedua-duanya boleh dilakukan, ya. Tsumma yajibu alaihi an yansahahu, ya, tapi yang paling penting, ya, karena pemimpin itu yang datang kepada kita berziarah itu menunjukkan bentuk penghormatan mereka kepada kita, maka di situ ada satu kesempatan dan peluang untuk memberikan nasihat kepada mereka, memberikan arahan. Maka beliau mengatakan di sini, tsumma yajibu alaihi an yansahahu, wajib bagi ya yang diziarahi tersebut untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin. Wa yu'arrifahu tahrima ma yaf'aluhu mimma la yadri annahu muharramun, dan memberikan isyarat kepada mereka, memberikan taklimat kepada mereka, ya bahwa apa yang dilakukan atau sebagian apa yang telah mereka dilakukan oleh para raja itu adalah merupakan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mungkin mereka lakukan karena tidak tahu. Maka di sinilah peran ya para ulama, di sinilah peran para alim yang bisa mengarahkan mereka, ya, jika itu memungkinkan. Lalu kemudian kata beliau, ya, ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bagaimana adab, ya, adab memberikan nasihat kepada para pemimpin, ya, dan ini sangat jelas aturannya di dalam Islam. Fa amma i'lamuhu bi tahrimi al-zulmi wa syurbil hamari fala fa'idata fihi. Ya, adapun menampakkan ya secara langsung, bahkan jika didengarkan oleh orang lain tentang perbuatan zalim mereka, mungkin dengan meminum minuman keras, ya, atau khamar,
atau perbuatan zalim mereka, ya kata Al-Imam Ibnu Qudamah di sini fala faidata fihi. Maka ya jika Anda menasihati mereka dan orang sekitarnya itu mendengarkan, mengetahui, maka ini ya tidak ada faidahnya. Ya, tidak ada faidahnya. Bal alaihi an yukhawifahu min rukubil ma'asi mahma dhanna anna takhwifa yu'athiru fi qalbihi. Dan bahkan yang menjadi sebuah kewajiban baginya adalah memberikan apa ya? Yukhawif, memberikan kepadanya semacam wejangan agar kemudian ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan kemaksiatan, mahma dhanna anna at-takhwifa yu'athiru fi qalbihi. Apalagi jika ia memahami, mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya ini, ya pemimpin yang ada di hadapannya ini adalah seorang yang masih bisa menerima wejangan, masih bisa menerima nasihat, dan nasihat itu masih sangat memungkinkan untuk memberikan pengaruh kepada dirinya. Wa alaihi an yurshidahu ila al-masalih, dan baginya untuk kemudian mengarahkan para pemimpin tersebut kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang mengarah kepada perbaikan diri mereka sendiri dan kepada umatnya. Wa ma ta'arafa tariqan lisyar'i yahsulu bihi gharadul zalim arrafahu iyyahu. Jadi kapan saja ia mengetahui ada satu jalan-jalan dari syariat, yahsulu bihi gharadul zalim arrafahu iyyahu, ada jalan syariat yang kemudian dengan jalan itu para pemimpin bisa sampai kepada apa yang mereka inginkan dari kebaikan-kebaikan, maka merupakan sebuah kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Jadi ini ada peluang-peluang jika ada peluang untuk memberikan nasihat kepada mereka, karena kondisinya mereka yang datang kepada kita, artinya mereka butuh kepada kita, maka peluang itu seharusnya digunakan secara maksimal untuk memberikan arahan dan nasihat kepada para pemimpin. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah halatus salis, al-halu ats-tsalis. Kondisi yang ketiga, kondisi yang ketiga, bitahrimi, beliau mengatakan al-halatus salis, kondisi yang ketiga, an ya'tazila anhum fala yarahum wala yarawnahum. Jadi kondisi ini adalah totalitas menghindar dari para pemimpin, totalitas tidak bersentuhan dengan mereka, la yarahum wala yarawnahum, dia tidak melihatnya dan para pemimpin pun tidak melihat dia. Ini bagian yang ketiga. Wassalamatu fi dzalik, dan kata beliau ini yang paling selamat, ini yang paling selamat. Yang pertama tadi dengan sengaja dia datang meminta-minta. Ini kondisinya sangat berbahaya dan ini memang paling buruk. Yang kedua, para pemimpin itu yang datang kepada kita berziarah atau mengunjungi kita, maka ini kondisi ada kesempatan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qudamah adalah ayyatazila anhum fala yarahum wala yarawnahum. Betul-betul menghindar daripada mereka. Dia tidak melihat para pemimpin dan pemimpin pun tidak melihat mereka. Dan ini yang paling selamat kata beliau. Thumma yanbaghi an ya'taqida ba'dhum ala zulmihim. Dan dia apalagi ini kita berbicara tentang pemimpin yang zalim, Thumma yanbaghi an ya'taqida ba'dhum an ya'taqida bughdhum ala zulmihim. Jadi dan ia juga harus seyogyanya untuk membenci setiap kezaliman yang dilakukan oleh para raja-raja atau para pemimpin yang zalim itu. Jadi kalau ada yang melakukan kezaliman, memang sudah menjadi satu hal yang wajar jika kita tidak setuju atau tidak ridha kepada kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin tersebut. Fala yuhibbu liqa'ahum, oleh karena itu karena sudah diketahui kezaliman mereka, maka fala yuhibbu liqa'ahum, dia tidak ada keinginan, tidak ada rasa untuk berjumpa dengan mereka. Wala yuthni alaihim, dia juga tidak memuji mereka, tidak menyanjung mereka, wala yastakhbiru an ahwalihim, tidak mencari kabar-kabar tentang mereka,
wa la yataqarrabu ila al-muttasilina bihim, dan juga tidak mendekat, ya, tidak cari-cari muka, ya, kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan para pemimpin-pemimpin tersebut, ya, karena seperti itu, ya. Kadang dia tidak bisa bertemu langsung dengan, ya, para pemimpin, tetapi dia mendekat kepada orang-orang yang dianggap, ya, bisa menyambungkan ia kepada para pemimpin-pemimpin yang ada itu. Dan ini kata beliau, seorang lebih selamat jika dia tidak mendekat kepada siapa saja, ya, dari orang-orang dekat pemimpin-pemimpin itu. Wala yata'assafu ala ma yafutuhu bisababi mufaraqatihim, dan dia juga tidak merasa menyesal, ya, tidak menyesal dengan apa yang terjadi, yaitu tidak mampunya ia, ya, ma yafutuhu bisababi mufaraqatihim. Dia tidak menyesal dengan segala konsekuensi yang ia dapatkan, ya, dari jauh dari para pemimpin, ya, karena tentu saja banyak hal yang tidak bisa ia dapatkan, tetapi dia tidak menyesal dengan semua itu, ya, dia tidak merasa rugi, ya, untuk jauh dari orang-orang yang zalim. Walaupun sebagian orang mengambil kesempatan itu, ya, mengambil kesempatan mendekat kepada orang-orang yang zalim untuk mendapatkan, ya, nikmat dunia. Adapun orang-orang beriman, maka, ya, jauhnya mereka dari para pemimpin-pemimpin zalim itu adalah suatu hal yang mereka harapkan, dan mereka tidak pernah menyesal sama sekali dengan tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan mungkin dari sisi dunia yang bisa diberikan oleh para pemimpin-pemimpin zalim tersebut. Kama qala ba'dhum, ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, innama baini wa bainal muluki yaumun wahidun, sesungguhnya antara saya dengan mereka para raja itu, para pemimpin-pemimpin, hanyalah sehari saja, ya, seperti sehari. Wa imma yaumun madha fala yajiduna ladzatahu, ya, entah itu adalah kehidupan sehari yang berlalu tanpa terasa kenikmatannya. Wa ana wa iyyahum fi ghadin ala wajalin, saya dan mereka, ya, akan menghadapi hari esok yang semua khawatir apa yang akan terjadi. Artinya kita dan para raja akan menghadapi hari esok, ya. Hari esok itu bagi kita dan bagi mereka adalah sesuatu hal yang tidak menentu, ya, tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Akankah kita masih tetap hidup, ya, di hari-hari yang akan datang ataukah tidak, ya. Maka beliau mengatakan, ya, innama baini wa bainal muluki yaumun wahid, ya, seperti satu hari saja antara saya dengan mereka. Wa innama huwal yaum, dan yang paling penting adalah hari di mana kita berada, ya, saat ini. Fama asa an yakuna fil yaum, karena sesungguhnya atau apakah gerangan yang akan terjadi, ya, pada hari ini tidak ada yang mengetahui. Maka seperti itulah ungkapan-ungkapan para salaf, jamaah sekalian, bagaimana mereka tidak begitu, bukan juga kita mengatakan tidak peduli, tetapi, ya, tidak terlalu penting, ya, bagi mereka untuk mendekat kepada para pemimpin, dan tidak begitu penting bagi mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu dari, ya, para pemimpin-pemimpin, khususnya para pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan bagian yang paling terakhir beliau mengatakan mas'alatun, ya, soal, ada pertanyaan. Idza ba'atha ilaika sultanun malan, jika seorang raja mengirimkan kepada Anda, ya, uang, ya, mungkin ada pemimpin yang mengirimkan tiba-tiba kepada kita, ya, uang yang jumlahnya banyak, lalu kemudian litufarriqahu 'alal fuqara, di mana uang-uang tersebut harus dibagikan kepada orang-orang fakir. Wa kana lahu malikun muayyan, dan kita mengetahui bahwa harta-harta yang dikirim ke kita itu untuk dibagikan kepada para fuqara, jelas bahwa ada yang memiliki uang tersebut, ya, pemiliknya jelas. Maka kata beliau, lam yahillu akhdahu, tidak boleh mengambil dan menerima uang tersebut. Wa illam yakun lahu, ya, kana hukmuhu an yatasaddaqa bihi kama sabaqa bayanuhu. Dan jika uang-uang tersebut adalah harta-harta yang diberikan kepada kita untuk dibagi kepada fakir miskin,
sesuatu yang memang milik ya, para raja tersebut, ya, kata beliau, kana hukmuhu an yatasaddaqa bima kama sabaqa bayanuhu, maka wajib baginya untuk membagikan sebagaimana yang telah diamanahkan. Wa yatawalla tafriqatuhu 'alal fuqara, ya, dan tidak boleh ia mengambil alih apa yang akan diberikan kepada fakir miskin itu. Wa minal ulama, ya, dan sebagian ulama man imtana'a min akhdhihi, sebagian ulama itu ada yang memang secara totalitas menolak untuk menerima ya dana-dana seperti ini. Ya, mungkin bagi kita dana-dana yang abu-abu, ya, dana-dana yang tidak jelas. Wa idza kana aktsaru amwalihim al-haram, ya, jika kita mengetahui bahwa pemimpin yang memberikan dana tersebut kepada kita, harta bendanya kebanyakan dihasilkan daripada ya perkara-perkara yang haram, hurimat muamalatuhum, maka haram bermuamalah dengan mereka. Wa ma banathu adh-dhalamatu minal qanatir wal masajid wa as-siqayat, ya, yanbaghi an yandura fihi atau an yundara fihi. Apapun yang dibangun, didirikan oleh pemimpin-pemimpin zalim, ya, mereka membangun sesuatu dari harta-harta kezaliman mereka yang sudah jelas bahwa mereka mengambil hak orang lain, ya, apakah mereka membuat jalan-jalan lintas, jembatan, membuat masjid, atau membuat terminal-terminal tempat orang minum air, ya, mengambil air, maka kata beliau yang bagi an yandura au yundara fihi, maka seharusnya setiap muslim untuk berhati-hati daripada harta-harta tersebut. Fa in kanat tilkal a'yanul lati buniyat biha limalikin muayyan lam yajuz al-ubur 'alaiha illa lid-darurah. Ya, jika kita mengetahui bahwa misalnya jembatan-jembatan yang mereka buat itu adalah berasal daripada harta-harta haram yang sudah sangat jelas keharamannya, kata beliau, lam yajuz al-ubur 'alaiha illa lid-darurah, tidak boleh melintas, tidak boleh memanfaatkan, ya, gitu ya bahasanya. Tidak boleh memanfaatkan apa yang mereka buat itu kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Wa illam ya'rif malikuha jazal ubur 'alaiha, tetapi kalau dia tidak mengetahui siapa, ya, pemilik daripada sumber pembangunan fasilitas-fasilitas umum tersebut, maka tidak mengapa dia melintasi dan memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Wal wara'u al-imtina'u wallahu alam. Tapi kata beliau, sifat wara' adalah merupakan sikap yang paling terbaik. Wallahu taala alam. Jemaah sekalian, ini yang bisa kita jelaskan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, atau bagaimana syariat mengajarkan kepada kita dalam berinteraksi, bermuamalah bersama dengan para pemimpin-pemimpin yang jelas-jelas melakukan kezaliman, khususnya kezaliman dari sisi harta, yang mengambil harta orang lain secara zalim. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah.